Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Habibil Mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi wa al-ikram. Ila hadratil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Ila hadratil baqiyatus sahabati Rasulillah ajma'in. وإلى حضرة العلماء والعلماء والمفسرين والمحدثين والفقهاء وإمام المجتهدين وسبب الدين والملائكة المقربين سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi kita Fatihah, kita mendoakan salah satu daripada jamaah kita yaitu Bapak Aswin menantunya Bang Salam Dewo, iparnya Bang Syukur ya, mendapat informasi saya beliau dalam keadaan sakit dan sepertinya akan operasi gitu. Oleh karena itu dari keluarga beliau memohon kepada kita untuk keikhlasan kita mengirimkan Al-Fatihah. Kita mohonkan mudah-mudahan saudara kita, teman kita Bapak Aswin insyaallah mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam dan kelancaran dalam proses operasinya. Dan tapi juga mudah-mudahan kita yang ada di sini sana ke Amerika, kita keluarga kita insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya hadirin niyah wa likulli niyatin shalihah. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. يا الله يا الله ارحمي المسلمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحمي المسلمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحمي المسلمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahagian yang kedua, perbuatan yang menjadi murtad. Jadi kita masih membicarakan tentang hal-hal yang membuat kita bisa dikategorikan sebagai orang yang murtad. Jadi yang pertama adalah bisa sebab-sababiahnya karena kauliyah, ucapan, bisa juga berupa i'tiqadiyah yang sudah kita bahas, bisa juga berupa fi'liyah. Jadi yang sudah bahas kita kemarin adalah ada kalanya itu berkaitan dengan i'tiqad, itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya murtad itu berkaitan dengan perbuatan, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ada kalanya murtad itu berkaitan dengan omongan, perkataan. Dan yang kita akan bahas insyaallah pada malam hari ini adalah kaitannya murtad dengan hal yang bersifat perbuatan atau fi'liyah, dan hal yang berkaitan dengan qauliyah, perkataan. Itu yang pada intinya adalah, sebelum saya bahas lebih jauh, bahwa perlu kita jaga baik dari segi perbuatan maupun perkataan, apalagi hal-hal, terutama hal-hal yang berkaitan dengan agama dan hukum agama, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah. Jangan sekali-kali kita jadikan sebagai hal-hal yang bersifat dibuat main-main, begitu maksudnya. Jangan kita jadikan sebagai hal-hal buat canda-candaan, gitu maksudnya. Karena ini memang kalau kita lihat bisa fatal akibatnya, gitu ya. Bisa fatal akibatnya, bisa-bisa kita nanti dikategorikan sebagai orang yang murtad, gitu ya. Kalau konsekuensinya murtad bagaimana? Nah, itu konsekuensinya nanti akan kita bahas lagi. Yang penting yang akan kita pahami dulu bahwa perkataan bagaimana sih yang dikategorikan sebagai perkataan-perkataan murtad. Perbuatan yang bagaimana sih perbuatan-perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan yang mengarah atau menjadikan kita menjadi murtad. Seperti itu. Dan bagian yang kedua, perbuatan yang jadi murtad, yaitu seperti ia sujud bagi berhala. Jadi sujud bagi berhala, menyembah berhala, sujud bagi berhala, atau syams, ya, yaitu matahari, ya, gitu, atau bagi makhluk, gitu. Jadi kalau kita sujud kepada berhala, kalau kita sujud kepada matahari, atau bagi makhluk atau makhluk, ya, yang namanya makhluk atau kepada manusia, ya. Sujud di sini sujudnya sujud di ta'abbud, ya, bukan lihtiroman. Awas, hati-hati, ya. Kalau kita umpama sungkem sama orang tua kan sujud juga, itu mah ihtiroman, bukan sujud di ta'abbud, bukan untuk menyembah, bukan, ya. Gitu. Sama ketika kita ada tentara Jepang lewat, kita kan rukuk, saya sujud begitu. Itu ihtiroman, namanya menghormati. Jadi yang mau sujud adalah sujud menyembah, lita'abud, ya, bukan ihtiram, bukan untuk menghormati, gitu ya. Ya, karena itu tadi saya katakan, kalau kita mau sungkem sama orang tua, kita kan sujud pada orang tua, gitu kan, sampai kita mencium telapak kakinya, gitu, karena kita ihtiraman, memuliakan orang tua, bukan tujuan untuk menyembah, gitu. Nah, sujud di sini adalah sujud untuk menyembah kepada berhala.
gitu. Perbuatan itu kan. Atau menyembah bersujud kepada matahari, atau juga sujud menyembah kepada makhluk, ya gitu. Nah itu termasuk daripada perbuatan yang mengarahkan kepada atau menjadikan kita menjadi murtad. Atau dijatuhkan mushaf pada tempat yang hina. Nah, atau mushaf Al-Quran nih, Al-Quran yang ada sama kita sengaja kita taruhin tuh, sengaja kita buang ke tempat sampah dengan tujuan untuk menghinakan. Itu termasuk perbuatan murtad itu, ya, perbuatan murtad gitu, ya. Atau dijatuhkan mushaf pada tempat yang hina, dan seperti mushaf kutubul hadis, yang diumpamakan kitab itu sebagai mushaf Al-Quran itu sama kitab-kitab hadis, sama. Itu dikategorikan dalam kita ini perbuatan murtad. Ya, kitab-kitab hadis seperti hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, ya, itu kita buang atau kita taruh di tempat-tempat yang sekiranya menghinakan begitu, dan tujuannya memang kita untuk menghinakan begitu, ya, tujuannya untuk menghinakan. Itu dikategorikan sebagai perbuatan murtad. Bro, kalau seandainya kita kan lagi jalan dan misalkan dapat potongan Quran ya, itu, gimana baiknya? Baiknya pungut, walaupun nggak punya wudu. Baiknya pungut, karena kita lebih menghormati. Darurat itu. Kalau kita dulu takutnya keburu keinjek apa pun gitu. Ya, nyelamatin aja, taruh kayak di sela-sela di mana begitu. Ya, gitu. Ya, nyelamatin walaupun kita nggak punya wudu. Taruh selamatin aja di mana kayak. Gitu. Sebab kalau kita wudu, kalau tempat wudunya dekat, kalau jauh keburu keinjek apa lagi. Kabur si panggung. Nah, itu lihat. Ya. Gitu. Jadi diselamatin. Gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Kayak gini, Syafi'i Hazami ya. Dia itu kalau ngajar tafsir Banjarwi, ya, nggak berani dan ini, insyaallah, saking menghormatinya, dia nggak berani dan begini nggak berani, ya nggak berani. Syafi'i Hazami sangat menghormati. Ya, artinya di sini kita dapat pahami bahwa dijatuhkan mushaf pada tempat yang hina, dan seperti mushaf kutubul hadis dan kutubul ulum syar'iyyah karena menghinakan dia. Nah, itu juga sama, termasuk daripada kategori perbuatan yang murtad. Nih, maaf guru, ya. Ini hanya berlaku potongan kitab apa kalau ditulisan bahasa Arabnya nih? Hah? Ya kalau dikatakan bahasa Arab kan sebenarnya umum. Koran juga orang Arab bahasa Arab juga. Kan begitu. Jadi nggak semuanya artinya nggak semuanya bahasa Arab itu mesti kita perlakukan seperti kita memperlakukan Al-Quran, hadis atau kitab ulum, enggak juga. Gitu ya, kalau umpama memang di dalam majalah atau koran itu ada kutipan-kutipan hadisan atau ayatnya, seperti itu juga kita harus hormati. Sekarang ini guru kayak gitu. Undangan tuh kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Jangan sembarangan buangnya. Jangan sembarangan buangnya. Ya gitu, ya. Gitu, jangan sembarangan buangnya. Makanya memang untuk lebih menjaga kehati-hatian, kalau mau pakai bismillah jangan pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Latin aja, bismillahirrahmanirrahim. Gitu, makanya kalau undangan ada bismillah, kadang-kadang saya juga takut ke bintal doang. Iya, benar. Gitu ya, takut ke bintal doang. Makanya bagaimana, udahlah saya bakar untuk tujuan menyelamatin ya, bukan untuk karena begini, karena boleh nggak bakar mushaf. Ini ada yang mengatakan boleh kalau tujuannya memushaf itu udah jelek banget, udah nggak layak untuk dipakai, udah nggak bisa untuk dipakai umpama, daripada kita buang kemana-mana ke pelauran, akhirnya nanti lebih tidak menghormati. Boleh nggak? Itu ada yang mengatakan boleh kita bakar. Tapi tujuannya bukan untuk menghinakan, tapi untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, untuk menyelamatkan gitu. Ya.
gitu. Jadi sekali lagi Bang Ete, tidak semua bahasa Arab itu kita harus hormati seperti kita menghormati Al-Quran dan ilmu hadis, enggak juga begitu ya. Ya umpamanya ada novel ya cerpen pakai bahasa Arab itu kalau gue udah salah juga, inilah masalahnya ya gitu ya gitu. Jadi itu untuk kayak bahasa Arab juga nih, bahasa Arab juga. Ini kan termasuk ulumul daripada ulum syariah. Ini pun kita semacam ini pun memang kita harus jaga sebagai sebenarnya kita jaga kita semacam ini kan biasanya kita semacam ini udah diijazah nih sama pengarangnya. Ya, sampai yang kita pelajari itu rata-rata itu udah diijazah sama pengarangnya. Makanya memang kita harus jaga, kita harus rawat. Gitu. Makanya wajar kalau ulama-ulama kita tuh kitabnya baris. Itu sebagian daripada menghormati ilmu. Bukan untuk pamer, bukan untuk menghormati ilmu. Gitu, ya. Ya, padahal dia bacanya kadang-kadang kalau ada masalah doang. Kalau kita menurut kita dia ingin kapan bacanya kalau ada masalah. Hari masalah di mana kitabnya? Begitu. Gitu biasanya begitu. Kita mau di kitab ini cari masalahnya apa nih ini gitu. Ya, nah, seperti itu. Jadi untuk menghormati ilmu. Maka itu bagian kalau kita ini kan kalau kita lihat dari sini sangat berhati-hati sekali kita dalam memperlakukan mushaf, dalam memperlakukan kitab-kitab ilmu hadis, dalam memperlakukan kitab-kitab syariah, kitab-kitab berkaitan dengan ilmu-ilmu hukum agama. Itu memang perlu kita perhatikan lebih ketimbang daripada buku-buku atau sumber-sumber keilmuan lain daripada itu, begitu ya. Nah, makanya saya itu ada bekas-bekas soal anak-anak. Nah, kemudian saya bingung gini, saya mau kemana ini? Sebab kan saya ngajar agama, di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Saya mau jual sama tukang cabe, padahal kalau itu lumayan itu, kalau masih 2 buku sudah apa itu? Itu makanya saya bingung jadi bagaimana ini ayat-ayat Al-Qurannya. Bukan masalah saya nggak berani bagaimana, karena memang itu udah nggak pakai sebenarnya. Cuma saya bingung ini bagaimana, gitu karena di situ ada ayat-ayat Al-Qurannya, ada asma-asma Allahnya. Begitu akhirnya sama bini ribut mulu, numpuk nih. Kalau itu wah sih kita bingung kemana ini gitu ya. Kita mau jual ada ayat-ayat Al-Qurannya, takutnya ntar buat bus cabai, buat apa, kita ngeri. Nah itu dia begitu ya. Jangan kata ada ayat Al-Qurannya. Ada seseorang dulu bekas side job dia, nah itu dijual mungkin kan udah nggak kepake, dijual. Begitu dia jual beli gorengan, dia tahu ini bukan kerjaan saya ini, masalah jengkelnya bukan main. Gitu, itu baru bukan kerjaan dia, begitu maksudnya. Artinya bahwa semacam itu kadang-kadang yang menanggapi juga makan apa lagi dengan diperlakukan semacam itu. Kayaknya kita bagaimana ya gitu. Nah itu. Ya jadi ya itulah bagian daripada cara kita menghormati Al-Quran, yang menghormati kitab-kitab hadis harus seperti itu. Maka kalau kita melihat dari kitab ini ya dikategorikan sebagai perbuatan yang murtad dengan menjatuhkan mushaf pada tempat yang hina, dan seperti mushaf itu adalah kitabul hadis dan kitab-kitab ilmu syariah karena menghinakan akan dia, atau dijatuhkan yang hina seperti najis di atas Quran. Mohon maaf Pak, beberapa tahun yang lalu ada ya kejadian yang mohon maaf kalau nggak salah Al-Quran, kalau nggak salah ini mah itu pokoknya dihinakan dengan dibuangkan najis kepadanya, itu di TikTok ada, kan jadi perkara itu. Itu pun dari kalau memang itu dilakukan oleh orang muslim dengan dilakukan secara sadar, menghinakan Al-Quran semacam itu, jangan kata mohon maaf, jangan kata kotoran manusia, dia jatuhkan secara sengaja kotoran cecak aja. Ini kalau kita sudah terkategori daripada perbuatan murtad. Dengan sengaja dia taruhin ada teh cecek satu, dia taruhin sengaja menghinakan Al-Quran dengan dia jatuhin, dia hinakan semacam itu. Itu kalau kita dari sini sudah termasuk perbuatan murtad, dikategorikan sebagai perbuatan murtad, gitu ya. Atau dijatuhkan yang hina seperti najis tuh yang saya katakan di atas Quran dengan qasad menghinakan dia. Dengan qasad kita menghinakan Al-Quran. Nah,
jadi kafir segala perbuatan itu. Tuh. Dikategorikan sebagai perbuatan kufur kita, murtad jadinya. Ya, jadi intinya adalah bahwa hal-hal semacam ini memang harus sangat-sangat kita hindari. Gitu ya. Ada Al-Qur'an kita digubet, mentang-mentang gubet bahkan ditaruh aja digubet udah kagak dibaca. Menghormati Quran ya kan gubet. Lah bener sih dalam gubet ya, cuma lihat-lihat juga baca. Gitu. Dia kata pokoknya itu menghormati dia taruh gubet bener-bener taruh gubet bener-bener. Ya taruh di gubet di atas tinggi banget naruhnya. Gitu, mengapa taruh situ menghormati Quran? Lah iya benar menghormati, tapi lebih menghormati lagi ditaruhnya itu benar, dibaca-baca juga. Ini mas saking menghormati jangan baca-baca, jadi benar-benar. Bukan begitu, salah juga Bang Kepta begitu. Ya. Dia taruh di atas sekali. Kalau udah ada kabang-kabang, ada debu. Nah, ya, jadi intinya adalah yang saya sampaikan tadi itu bagian daripada perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan murtad. Dan bagian yang ketiga yaitu perkataan yang menjadikan murtad yaitu amat banyak. Setengah daripadanya bahwa berkata ya bagi muslim ya kafir atau ya Yahudi atau ya Nasrani atau hei yang tiada mempunyai agama seperti dikehendaki bahwa ia kufurkan dia. Jadi jangan kita ngomong sama orang yang muslim kafir, Yahudi, Nasrani, padahal itu orang muslim, orang yang gak beragama, padahal orang itu muslim ketahuan. Nah ini termasuk di luar kaul atau perkataan-perkataan yang dikatakan sebagai perkataan murtad. Ya, yang jelas. Makanya saya katakan tadi jangan dibuat-buat bercanda. Gitu. Ada orang bahasa yang begini, lu kayak Yahudi lu kan. Ya hati-hati makanya, lu kayak Yahudi lu. Nah ini hati-hati. Ya, dan untuk menghindari hal-hal semacam ini, ya harus kita hindari. Walaupun memang tujuannya bukan menghinakan atau merendahkan, tapi hanya bercanda, tetapi alangkah lebih baiknya dapat kita hindari hal semacam itu, gitu ya. Karena kalau tujuannya adalah memang kita untuk menghinakan orang tersebut, merendahkan orang tersebut dengan kata-kata semacam itu bisa dikategorikan sebagai perkataan murtad. Ya kafir, ya Yahudi, ya Nasrani, ya atau hei yang nggak mempunyai agama, ateislah begitu bangsa kita nyama. Jadi yang tidak hendaki dia nggak punya agama itu kufur. Nah, atau bermain-mainkan satu nama daripada nama Allah, itu juga jangan. Jangan buat main-main Asmaul Husna, itu juga jangan. Itu bagian daripada perkataan yang mengarah kepada perkataan yang murtad, gitu. Atau bermain akan janji Allah dengan kebaikan atau janjian dengan kejahatan, padahal meringankan dia. Artinya kalau umpama ini dengan kita berbuat zina itu adalah perbuatan dosa besar dan akan masuk neraka, nggak apa-apa. Berbuat neraka, berani masuk neraka. Tahun ini kita bezani, sering kan begitu. Ya kadang-kadang itu kaulnya itu udah kaul yang murtad. Kalau kita lihat dari sini, atau umpama orang yang sholat kemudian sholat, masa ini surga doang, masa susah-susah surga. Nah, meremehkan daripada janji Allah. Ya, meremehkan daripada janji Allah, atau juga meremehkan daripada balasan Allah. Nganggap main-main gitu. Baru neraka doang, gua mampu bah. Enak itu waktu itu dia bilang apa? Neraka mah ketemu si A, si B, si C gitu. Itu udah kebangetan ngomongnya. Udah banyak ketemu artis. Iya begitu, udah kebangetan. Nah makanya kalau kita lihat dari sini itu bagian daripada kaul atau perkataan yang iya gitu ya. Nah itu termasuk daripada perkataan. Kamu tak tahu orang mau masuk ke mana. Padahal meringankan dia,
Atau ada ia berkata, ya, jikalau menyuruh Allah dengan baginya tiada ia berbuat. Artinya begini, dia meremehkan Allah, umpamanya memerintahkan berbuat atau melakukan sholat. Allah merintahin gini, bukan api nama gitu kira-kira. Ya, meremehin daripada perintah Allah. Ya, itu juga termasuk daripada hal-hal yang mengarah kepada kemurtadan. Jadi perlu sangat-sangat, kalau kita lihat dari bahasan ini, sangat hati-hati dalam berucap berkaitan dengan hal semacam ini, gitu ya. Atau jika ada kiblat pada pihak ini tiada ia sembahyang, ya, hadap kepadanya. Atau jika ada Allah Ta'ala memberi akan dia surga, tiada aku masuk akan dia. Atau begini, sembahyang dikasih surga, buka masuk surga, ya bisa ke masuk lagi, ya, dengan congkaknya, dengan sombongnya begitu. Nah, itu kan bagian daripada perkataan-perkataan yang kadang-kadang di kita sering kita jadikan candaan. Kadang-kadang ada juga dia kata, lu kagak puasa-puasa. Nah, kalau gua kurus ya tuh siapa mau nanggung? Ada yang begitu. Iya. Padahal makan kagak begitu ya. Itu kan sebenarnya kayak seolah-olah main-main sebenarnya. Iya, seolah-olah kayak nyalain Allah merintahin puasa begitu. Ya, sekira-kira begini. Gara-gara Allah nyuruh puasa sih jadi puasa, gua jadi kurus. Itu begitu kira-kira. Padahal kadang-kadang yang orang puasa kalau gemuk ya gemuk aja mah apa, dan gak ada urusan sama gitu, ya. Kagak makan. Banyak yang makan kadang-kadang apa ambeng yang berdasar kurus urusan. Ya iya, gitu, gak ada urusan, gitu. Ya, atau jika ada Allah Ta'ala memberi akan dia surga, tiada aku masuk akan dia, padahal meringan-ringankan akan dia. Aku katanya meniksakan Allah. Jadi katanya jikalau menyiksakan Allah akan dia, aku meninggalkan sembahyang serta barang yang ada aku daripada sakit ini yang menzalimkan akan dia, akan aku. Atau ia berkata, ya, kedatangan suatu perbuatan ini bukan dengan takdir Allah. Nah, ini juga. Jadi kalau ada suatu perbuatan, ya, kita tidak kaitkan dengan takdir Allah. Jadi kalau kita lihat dari sini atau mendatangkan suatu perbuatan, ya, dia katakan ini bukan takdir Allah. Sebenarnya kalau kita bicara takdir, ya, khair wa syarr, khair baik yang buruk yang jelek, itu semuanya takdir Allah. Baik yang baik maupun yang buruk. Ya. Ya. Kita minum nih, tahu itu dosa. Ya udahlah, gue digecek di neraka. Cuman kalau gue puyeng berarti ini gue kan minum. Ya kan, tapi dia tahu dosa. Ya. Tapi dia tetap aja minum. Nah, habis minum itu dia challenge, dia sholat. Bagaimana itu Pak Ustaz? Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Dan janganlah kau mendekati sholat dalam hal kamu mabuk. Deketin aja nggak boleh sampai lagi melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Nunggu sadar dulu, takutnya ntar sembahyang isya aja 10 rakaat lagi. Mabuknya setengah sadar, ini mandi junub dulu. Oh iya, makanya itu lebih lagi. Iya, ya, gitu. Ya kan kalau junub ya suci dulu, kalau mabuk ya sadar dulu. Itu artinya kalau seandainya hal semacam itu, kalau seandainya mabuk ya harus nunggu sadar dulu. Ya pulih dulu. Kalau yang punya junub ya kita belajar dikit, memang harus mandi junub dulu, begitu ya. Jadi intinya adalah ketika kita mau sholat jangan dalam keadaan mabuk, jangan dalam keadaan hadas besar. Lalu bagaimana orang yang seperti itu? Jatuhnya fasik. Fasik kapan tuh? Fasik orang yang meremehkan atau istilahnya meremehkan perintah-perintah Allah. Dia tahu tapi jajalan. Nah, itu dia tahu tapi dia tahu ini larangan Allah, jalanan juga begitu. Dia tahu duri dia injak. Ada juga dia kata dia buat ngangetin badan doang. Iya. Ada tuh yang begitu lagi. Iya. Goreng cing. Ya. Sama aja. Ada juga yang begini juga. Belum muskirin haramun qaliluhu wa kathiruhu. Setiap yang memabukkan itu haram, baik banyak maupun
Ternyata mubazir gitu. Emang tahu nang barang udah haram mubazir. Ya. Jadi intinya begitu, Bang. Jadi kalau kita sholat intinya secara garis besar ya kalau emang kita mabuk harus dalam behar disadarkan dulu. Artinya jangan orang yang dalam keadaan mabuk dia sholat maka sholatnya nggak sah. Itu. Atau kalau emang dia punya junub dia harus bersuci dulu, mandi janabah dulu, bersuci dulu. Kalau ada dua-duanya ya dua-duanya dia dilaksanakan, sadar dulu, mandi junub dulu, bersih dulu. Lah ini udah junub, mabuk, kesebayang aja. Bingung malah kan nyata bagaimana? Jadi begitu tuh. Lah ini sih orang jangan apa jangan aja kaget. Ya, bukan apa Bang, takutnya guru ngaji salahin. Iya. Ya ya. Sholat tobat dulu nggak? Hah? Sholat tobat dulu nggak? Ya kalau sholat tobat, ya kalau sholat tobat kan kalau seandainya dia murtad, sunnah aja kan sebenarnya itu sunnah. Sholat tobat itu sunnah katanya, bukan wajib. Ya, itu. Yang wajib dari tobat itu adalah kita kalau yang saya baca di selanjutnya kita syahadat lagi kalau emang jatuhnya murtad, kemudian kita harus berazam bercita-cita nggak bakalan ngulangin lagi. Jadi tobatnya bukan tobat sambal, bukan Bang. Kalau kita tobat sambal sama lagi dah, sama aja kita jadinya melecehkan Allah. Lebih berat. Dia lebih berat lagi. Ya kan orang tobat sambal kan begitu. Pedas. Hari itu tobat kagak mau nggak ada gua mau makan sambal lagi. Besok lagi dan ketemu pete sama jengkol, kamu mau pedas bagaimana juga kado lagi aja. Kan gitu. Ya. Hormatin ya. Ya. Jadi kalau nanti kita bahas nih, setelah kita bahas masalah murtad, nanti kita akan bahas bagaimana ketika hal ini terjadi sama diri kita. Katakan seperti itu. Bagaimana jalan keluarnya? Ini yang akan nanti kita bahas selanjutnya. Sekarang kita lihat dulu. Jadi murtad yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi intinya Bang Adi begitu ya. Gitu. Jadi kalau umpama memang dalam keadaan junub intinya ya harus mandi junub dulu, suci dulu. Kalau memang keadaan mabuk ya harus sadarkan dulu semuanya. Jadi yang namanya sholat itu harus dalam keadaan akal sehat. Ya kan? Dalam keadaan akal sehat, dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Intinya begitu. Ya, gitu. Jadi harus benar-benar. Karena kan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati sholat, mendekatinya jangan apalagi sampai melaksanakan sholat. Gitu. Ya, takutnya bukan apa ngerti. Dibaca Al-Maidah kalau kelar bingung. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya jadi atau ia berkata kedatangan suatu perbuatan ini bukan dengan takdir Allah, atau ia berkata jikalau naik saksi pada aku ambiyana, atau ia berkata jikalau naik saksi padaku anbiya dan malaikat atau segala muslimin dengan dia baginya tiada aku terima akan dia. Kan ini repot nih. Dia punya kasus. Jangan kata ente menjadi saksi. Nabi Rasul malaikat jadi saksi nggak bakalan buat terima. Repot udah. Besi bedak. Udah ngomong begitu. Ya umpama ini mah. Nah itu termasuk kata-kata yang menghinakan para nabi kan. Kalau orang sholatnya tuh lagi celeng bisa puluhan gitu, bisa ada yang kata hebat kali ya. Apa? Iya bisa Jakarta Bu, saat itu sholat kodonya aja kekuatan. Padahal sebenarnya setengah sadar gitu. Padahal Tapi ada bang orang pikun begitu. Iya. Iya ada orang pikun sholat. Bisa. Masalah, ayo buat bangun terus. Masalah. Kan kalau kagak tahu bisa satu orang tuh sholat kodonya itu. Emang kan nggak ada ininya kalau. Ya itu makanya tadi yang saya katakan orang lagi mabuk nggak boleh sholat. Gitu. Ya. Gitu. Ya jaga kesadaran kalau kita nih. Gitu. Kesadaran. Nah, ya. Jadi yang bagian daripada hal yang perkataan yang murtad itu tadi ya, jikalau apa kata dia, jikalau naik saksi padaku anbiya dan para malaikat dan segala muslimin dan baginya tiada aku terima akan dia. Wah, repot ini. Gitu. Iya. Gitu. Jangan pada ente jadi saksi. Mau malaikat kek, mau para nabi kek, mau siapa semua jadi mana kalau jadi saksi, enggak bakal gue terima. Nah, ini bagian dari pelecehan begini nih. Seolah-olah ya Allah kayak rendah banget kedudukan seorang nabi. Keras itu juga, jangan begitu. mau disontek, mau digoreng, mau diapain, bodo amat gitu gue udah mati. Iya. Ada
Ada. Ya malah kadang-kadang kita ngomong salah begini. 7 turunan gua kagak redo, makanya ada 7 turunan lu ngalamin gua kagak 7 turunan. Iya. 7 turunan Jakarta, ya. Nah, itu juga kalau ada yang ungkapan semacam itu, ya itu bagi apa namanya yang tadi, jikalau naik saksi padaku anbiya dan para malaikat atau segala muslimin dan dengan dia baginya tiada aku terima akan dia persaksiannya. Ya, jadi ya jangan kata ente Nabi bersaksi, Rasul bersaksi, malaikat bersaksi, nggak bakal saya terima kesaksiannya. Nah, ribet dah. Artinya seolah-olah kayak hina banget sama para rasul, meremehkan, menghinakan banget gitu, ya. Atau ia berkata, tiada aku berbuat baginya, dan jika ada ia sunnah sekalipun, ya dengan kosa menghinakan akan dia. Nah ini jangan, ya, nggak bakalan gua ngerjain apa namanya sholat, ya sekalipun sunnah gitu, ya. Nah itu juga termasuk daripada kaul yang mengarahkan pada murtad gitu. Karena ingin meremehkan, ya menghinakan. Jadi sekali-kali, makanya kita sekali-kali kalau ada ibadah yang memang belum mampu kita melaksanakannya, sekalipun sunnah, jangan sekali-kali ngeremehin gitu maksudnya. Ya jangan sekali-kali meremehkan sunnah ini, seperti itu jangan. Ya karena ini menjadi apa namanya, takutnya akan menjadi suatu kebiasaan pada diri kita, udah nggak bisa ngerjain, ngeremehin. Akhirnya timbulnya nggak ada gairah, ya. Akhirnya timbulnya nggak ada gairah untuk melaksanakan, ya gitu. Jadi sekalipun itu sunnah dan kita dikatakanlah memang belum hidayahnya belum nyampe buat melaksanain, tapi sekali-kali kita jangan meremehkan hal-hal yang seperti itu, gitu. Karena sekali-kali biarlah sunnah ini umpama, ya sunnah ini punya Rajab nih puasa. Sunnah ini udah biar gue ngerjain dulu dah, jangan begitu ya, karena akhirnya terpati dalam diri kita, ya biarin dah kan. Nah jadi kita kapan mau ngerjainnya kalau begitu? Nah jadi kalau terpati dalam diri kita hal itu sunnah ini dan lain sebagainya. Itu artinya sekalipun itu sunnah dan kita mungkin belum ngelaksanainnya, kita tetap azimkan, kita tetap besarkan, kita tetap apa namanya tidak meremehkan hal semacam itu, ya, gitu. Dengan tidak menganggap ringan, gitu. Nah ini kadang-kadang kita anggapnya ringan, gitu. Atau berkata jikalau ada, ya, si anu itu, ya, Nabi niscaya tiada aku percayakan dengan dia. Ya, atau berkata jikalau ada si anu itu Nabi, niscaya tiada aku percaya akan dia. Ya, umpama kalau emang Nabi Adam itu Nabi, gua percaya dah. Ya, walaupun cuma perkataan, itu kaul yang mengatakan benar. Ya, kalau Nabi Isa itu Nabi, saya nggak percaya. Nah, jadi jangan. Ya, gitu. Ya, kecuali kalau Nur ngaku Nabi, saya nggak percaya. Benar itu mah. Gitu. Ya, kalau itu benar, gitu. Kita harus yakin itu. Ya, makanya kalau Nur ngaku Nabi, ya gebukin deh gitu sih. Gitu. Gitu. Saya tiada aku percayakan dia. Atau diberi fatwa akan dia oleh orang alim, maka katanya apa ini syarat dikehendaki, ya dikemeringan-ringankan. Nah ini umpama nanya sama kiai, sama ulama tentang hukum syariat, kiai jawab begini, memang benar kiai itu begitu hukumnya, ya ringan-ringan lah begitu doang memang, ya enteng amat gitu. Nah ini jangan ngerem-ngeremin, gitu, ya. Jadi diberi fatwa akan dia oleh orang alim, maka katanya apa ini syariat yang dikehendaki meringan-ringankan akan dia. Ya, emang hukum agama ini begini, tujuannya adalah ngeremehin, ya ngeremehin, ngeringan-ringankan, nganggap enteng. Tadi jenanya kira dijawab begitu kayak ngelecehin. Ya, ini juga bagian daripada ya pertanyaan apa namanya kaul-kaul yang mengarah kepada gitu, ya. Atau dikatanya laknatullah atas tiap-tiap alim. Laknatullah atas tiap-tiap alim dikehendaki melipus diri sekalian bagi salah seorang daripada anbiya.
Ya, apalagi ya jangan. Maksudnya begini, ini kan para ambiya. Sama orang-orang yang alim sekalipun bukan ambiya, tetap takzim kita perlu. Kalaupun dia mungkin ada kaul yang salah, mungkin nggak sejalan sama kita, giliran itunya masih giri. Ya, giliran yang kagak sama kita nggak apa-apa, bedain. Gitu. Yang penting dia punya ilmu, dia punya karamah, kita tazimkan. Gitu ya, kita lazimkan. Mohon maaf kayak Habib Rizik aja umpama, kan banyak orang yang begini begitu bukan begitu, kan memang karakter dia semacam itu. Ya kalau memang setuju sama dia, ya udah nggak setuju. Tapi kalau berdasarkan daripada ilmunya memang orang ulama, itu tetap kita harus tazimkan, tetap kita besarkan. Ya, giliran nggak sesuai sama kita, ya jangan diam aja, mengapa sih? Ya ilmu juga tinggian dia sama kita. Gitu kan, bisa jadi dia ngomong semacam itu juga ada maksud tertentu dan sebagainya, mungkin kita nggak paham. Artinya sekalipun mungkin omongannya mungkin keras, kasar dan sebagainya, ya giliran itunya mah kalau kita nggak mau, jangan dicontoh. Ya, gitu. Kalau emang kita nggak jangan udah ngeremehin pun, ngata-ngatain pun jangan. Kalau ini guru termasuk murtad bukan? Apa? Iya, kalau seorang sepasang kekasih ngomong begini. Sepasang kekasih. Iya. Ceritanya. Ya. Asmara dah, ya asmara. Gua mah ngabak, baik lagi dah mudah. Iya. Dapat sebulan aja balik lagi itu murtad nggak tuh apa gimana tuh? Ya, jadi kalau hanya nggak bakal kembali aja balik lagi. ya itu sih ngomong gitu. Masih demen ngomong begitu. Makanya kalau masih demen jangan sembarang. Itu murtad Begitu bukan? maksudnya. Ya. Kagak. Kalau kita berbicara murtad kan kaitannya sama akidah, sama hal yang lain. Ya kalau itu namanya borok sikutan Bang Eber. Ya, borok sikutan itu mah. Gua masih demen gak bakalan gua balik lagi, gua balik. Ya baru 2 malam udah keingetan mulu. Cuma Bang Geber aja kayaknya. Ini pengalaman pribadi itu. Itu memang sahabat. Iya, makanya Bang Geber begitu, jadi anak laki mah jangan begitu. Besok begitu lagi diremehin sama anak wadon. Saya ngajarin itu jadinya. Lu sih Ber. Iya, jadi anak laki mah, ya apalagi suami harus dipegang omongannya. Omongan mati cinta banget ngomong begitu. Gara-gara masalah sepele, gara bawang doang ngomong begitu. Ya, cemen amat. Akhirnya orang-orang iya dia ngomong doang gitu. Betul kan? Iya, ntar juga minta gitu. Itu kalau Allah bisa ngomong tuh, Tat. Hah? Ya, kalau Allah bisa ngomong. Enggak, itu bukan begitu. Dia mah pasangannya, jadi cerita sama pasangannya. Jadi dia ceritanya pasangan sama dia nanya, ini bagaimana kita kalau ngomong kita sama pasangan kita begitu. Udah dah gua ke rumah begitu ceritanya. Baru 2 malam udah balik lagi. Kata dia itu termasuk murtad apa enggak gitu. Maka saya tanya, kalau kita berbicara murtad maka kaitannya sama akidah, sama urusan syariat. Itu mah urusannya sama hati ente. Urusan sosial. Ya iya. Urusan domestik gitu. Ya makanya saya ngomong Bang Eber, kalau emang punya masalah umpama nih ya sebagai anak laki itu harus berjalan. Jangan ya kalau memang ada hal yang perlu selesaikan dengan komitmen konsisten. Kalau ngomong udah begitu, karena akhirnya ente nggak punya, dalam arti kata nggak punya muruah, nggak punya wibawa. Jelas. Enggak punya malu. Ya begitu mau kan? Akhirnya kita punya wibawa. Kalau kita udah nggak punya wibawa, jatuhlah harga diri kita. Kalau jatuh udah harga diri kita, ya udah diremehin. Kalau kata Melanda prinsip. Dia udah mesif gitu. Dan dari situ pun jangan urusan kecil jadi gede, urusan gede digedein lagi, jangan. Kalau bisa urusan kecil dihilangin, yang gede dikecilin. Gitu, jangan gara-gara urusan bawang aja bisa aja. Ya, temen amat urusan begitu. Sekepel jadi sembah. Ya iya. Ada juga Ya jadi bangga jadi mana gitu. Ente sih ya. Belum main. Jadi mana-mana. Belum jadi jelas. Kalau mencurhat mantan rumah gua. Lagi. Aduh. Ya. Baju udah menang kemarin.
Cakep, cakep. Emang berani di sini doang. Tapi ini mah dibejak. Ya. Nah, ya kemudian itulah yang perlu kita perhatikan. Jadi atau dikatanya laknatullah atas tiap-tiap alim dikehendaki meliputi sekaliannya bagi salah seorang daripada anbiya. Atau ia berkata aku lepas daripada Allah Taala atau daripada Nabi. Nah, ini ya aku lepas daripada Allah Taala. Aku ya pokoknya udah nggak ada kaitan lagi sama. Pokoknya aku bebas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak, pokoknya begini-begini. Enggak, pokoknya udah nggak ada kaitan sama Allah gitu aja udah. Ya, nah ini juga termasuk kaul yang mengatakan murtad. Atau daripada Nabi, atau daripada Quran. Nah ini, ya udah terlepas diri dari Al-Quran, bebas diri dari Allah, dari Al-Quran, dari Nabi. Nah itu juga termasuk daripada. Artinya kita mengakui bahwa kita udah nggak punya keterikatan apa-apa dengan Allah. Kita nggak punya keterikatan apa-apa dengan Al-Quran atau dengan Nabi, walaupun itu hanya sebatas ungkapan perkataan. Nah ini juga akan bernilai, bisa jadi akan menilai menjadi suatu hal yang membuat kita menjadi murtad gitu ya. Atau daripada syariat itu juga, atau daripada Islam, maka sekalian tersebut ini jadi kafir murtad namanya ya. Atau berkata bagi hukum yang dihukumkan dengan dia, hukum Allah yang hukum syariat, dia ada ini daripada hukum. Wah ini bukan hukum ini mah. Nah, padahal itu benar dari Al-Quran. Bukan ini hukum. Ya, umpama waris ya, perempuan kan bagiannya setengah daripada laki-laki. Wah ini mah bukan hukum ini mah. Apa hukum begini-begini? Jangan. Tetap kita hormati, itu kita hargai dan kita yakin memang hukum Allah begitu. Ente mau pakai mau kagak itu mau urusan ente, tapi jangan melecehkan hukum Allah. Gitu ya. Nah, maksudnya begitu. Tetap kita yakini. Kita katakan ini hukum Allah. Ya, gitu. Ya. Wah, zina. Wah, itu bukan hukum Allah. Masa Allah mengharamkan yang enak-enak? Nah. Gitu. Salah lagi aja. Gitu, ya. Nah, itu juga harus kita hati-hati omongan. Gitu. Ini bukan hukum Allah, ini bukan syariat. Gitu. Atau dikata tiada aku ketahui apa hukum ini. Ya, hal keadaannya mensenda-sendakan, mensendagurakan, mengolok-olok itu, membuat permainan dan sebagainya, dan menghinakan dia, ya, dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ada hukum Allah padahal dia tahu, tapi dia olokkan, wah, saya nggak tahu ya hukumnya begitu ya, padahal dia tahu. Oh begitu hukumnya ya. Mabuk nih haram, mabuk emang haram ini. Ya, wah, gua nggak tahu. Buset ngaji mulu kagak tahu gimana kita. Gitu kira-kira. Iya, gitu. Hanya untuk memperolok-olok umpama. Nah, itu bagian. Kecuali kalau benar-benar dia nggak tahu, ada lain cerita itu mah. Gitu ya. Ya kan kadang-kadang yang ribet makan tahu belaga kagak tahu. Tahu belaga kagak tahu itu ribet. Kalau orang tahu benar-benar kagak tahu gampang banget benernya. Tapi kalau memang aja tujuannya bercanda atau kagak tahu, lantas sudah nuain, udah sadar, dia bertobat. Ya. Mungkin dia bertobat apa kagak, taunya pokoknya dia sholat rajin. Lempeng aja. Iya. Iya. Ini dulu ada. Iya. Muhammad Jangko. Jadi ketemu sama di jam babanya ini nih. Ya. Siapa? Bang Saad. Saat ya. Patroji. Masya Allah, kemana Pak Haji? Biasa ya, lebaran dia ada ke rumah Kongjok, Candulan, temunya di sini nih. Kan di Akbab situ di jalanan. Masya Allah Bang Haji, Jakarta sedang enaknya udah habis saja. Puasa, lebaran itu. Alhamdulillah kata dia. Tapi lu puasa kagak? Di biji apa? Ya bercanda aja pada tahu aja udah ya, teman saya lihat jadi lainnya ya emang rajin sholatnya sampai meninggal itu ya mudah-mudahan kalau memang dia bertobat mah ya, amal perbuatan diterima sama Allah dah kan kita doain. Artinya bahwa yang namanya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuatu hal yang mungkin kadang-kadang kita nggak bisa menduga, begitu ya. Namanya hidayah Allah. Kadang-kadang orang, makanya saya katakan bahwa orang itu kan diukur dari akhirnya bagaimana, bukan awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana.
gitu ya, walaupun dia awalnya begajulan tapi akhirnya benar, yang dilihat mah akhirnya. Iya. Sama dengan orang yang katakanlah awalnya benar akhirnya begajulan, akhirnya yang dilihat bukan awalnya, gitu ya. Jadi orang itu dilihat daripada akhirnya bagaimana ya. Sekalipun dia begajulan, suka bunuh orang, mabok, tapi di akhir hidupnya dia baik, itu yang membuat orang terkena, itu yang akan dikenal orang ya. Sekalipun dia awalnya soleh dan lain sebagainya, tapi di ujungnya tidak baik, itu yang akan menjadi kenangan orang gitu. Juga jangan kalau begitu, biarin gua sekarang gua begini, siapa tahu ujungnya ke sana ya, ujungnya cakep ya, jangan begitu juga. Jangan Ron, kayaknya mau begitu Ron. Ya emang umur kita tahu kan, masalahnya begitu, emang umur kita tahu ya. Kalau lagi nyekek botol umurnya apa, udah kata apa, belum sempat umum, belum sempat berbuat baik dan sebagainya. Jangan juga begitu. Kata Ustaz kan diukur ujungnya, dan gue di akhir aja gue baiknya. Kagak akhir udah nanti mau gimana, gitu ya. Jadi seperti itu. Itu kinayah aja, ya. Atau dikatanya tiada aku ketahui apa hukum ini, hal keadaannya mensia-siakan atau mensedekahkan dan menghinakan akan dia dengan Allah. Atau katanya tatkala ia bawa air bejana telah dipenuhi bejana pula ini kesan dihafal. Wallahu a'lam bishawab wa ilahina wal ma'ab. Nanti kita teruskan ya. Mudah-mudahan insyaallah ya pembahasan pada malam hari ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang 2 minggu yang akan datang insyaallah, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan insyaallah memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian, seperti biasa di akhir daripada pengajian kita zikir tahlil guna mendoakan almarhum orang tua kita, wabil khusus kepada almarhumah yang mungkin sudah dituliskan di lembar kertas yang ada di atas ini.